Episode 119, Kisah Seorang Pengantar Makanan yang Menjadi Miliarder. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua terkejut. Apa artinya melihatmu? Wajahmu berharga 6 juta. Zhao Zeng mengerutkan kening. Melihat William berdiri saat ini, dia sangat tidak puas. Dia mencibir, "William, kamu bukan idiot. Kamu belum pernah mendengar orang lain mengatakan bahwa 6 botol 6 juta, wajahmu ini sangat besar, bernilai 6 juta. Petik 2. William pasti keluar untuk berpura-pura memaksakan diri. Itu tergantung bagaimana dia menanganinya. Liao juga penuh dengan amarah dan rasa malu. William ini mencoba untuk keluar dan berpura-pura menjadi kuat, pada akhirnya bukan hanya dia tapi juga Liao sendiri. "William, keluar dari sini. Kamu tidak ada hubungannya di sini." Liao meraung dengan air mata. Dia sangat marah. Saat ini, William, si sampah, masih harus berpura-pura. William menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tersenyum. Dia menatap pelayan dan berkata, 6 juta, saya akan membayarnya. Bahkan jika Liao dan Zhao Zeng tidak percaya padanya, William harus membantu. Mereka semua adalah teman sekelas. Ini murah. Sepertinya agak. Pelayan mengangkat alisnya dan memandang William dari atas ke bawah, dan dengan jijik berkata, kamu akan membayar. Tamu ini, tolong dengarkan baik-baik, Lafite di tahun 1787, 6 botol 5,76 juta. Kamu benar-benar bisakah kamu membayarnya? Bukan pramusaji yang merendahkan William, tapi pakaian pihak lain terlalu biasa dan jelek. Apalagi teman-temannya telah mengkritiknya seperti itu, dan dia masih memiliki keberanian untuk berdiri. Orang ini, bukankah kepalanya terjepit oleh pintu? Orang-orang di sekitar semua mengejek saat ini, mengekspresikan sinisme mereka atas saran William. Hehe, orang ini benar-benar bodoh. Aku belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Aku harus keluar dan berpura-pura duduk dan menamparkan wajahku. Hei, tentu saja, pria berpikir tentang binatang di bagian bawah tubuh. Melihat wanita itu cantik, mereka bahkan tidak membutuhkan wajah mereka. Menghadapi penghinaan dan tawa semua orang, William tampak acuh tak acuh. Dia berkata, mungkin aku bisa membayar. Pelayan itu terkekeh, dan ketika dia hendak berteriak padanya, Huang Ke di sebelahnya akan menoleh dan menatap William, matanya melotot. Tuan, tolong jangan bikin masalah, tolong. Sama seperti kamu, apakah kamu mempunyai uang? Tapi tiba-tiba, bentak, tamparan keras di bawah perhatian semua orang, memukul wajah pelayan dengan keras. Huang, manajer Huang, kenapa kamu memukulku? Pelayan itu tercengang, memegangi pipinya yang memerah, matanya dipenuhi air mata dan keluhan. Adegan ini secara alami mengejutkan semua orang. Sial, apa masalahnya? Namun, di detik berikutnya, semua orang kembali terkejut. Saya melihat Huang Ke berjalan cepat ke arah William, membungkuk pada 90 derajat, dan berkata dengan hormat, Tuan William Chen, maaf, dia baru di sini dan tidak mengenal Anda. Saya harap Anda memiliki banyak orang dewasa dan tidak peduli, haha. Tuan William Chen total. Semua orang menghela nafas lega. Anda melihat saya dan saya melihat Anda, tetapi mereka semua bingung. Bos macam apa pria bodoh yang malang dan masam ini? Hanya bercanda. Zhao Zeng mengangkat alisnya, dia sangat tidak senang, dan dia berkata dengan dingin, manajer Huang, Anda juga tidak bodoh, William ini adalah perusahaan pengantar makanan yang memiliki banyak saham, jadi dia adalah omong kosong. Dia kesal, dia tidak menyangka manajer Huang akan memperlakukan William dengan hormat. Namun, Huang Ke menoleh dan menatap marah pada Zhao Zeng, dan berkata dengan marah, diam. Apa yang kamu tahu, Tuan Chen adalah bos kami. Suara itu tiba-tiba berhenti. William menyela kata-kata Huang Ke, dan berkata dengan ringan, oke, manajer Huang, lupakan saja ini. Huang Ke mengangguk dengan cepat dan berkata, oke, semuanya tergantung pada Tuan William Chen. Pop, tamparan yang tak terlihat dengan kasar menamparkan wajah semua orang. Tamparan wajah ini datang terlalu cepat. William, hanya mengandalkan nama, apakah 6 juta ini benar-benar berharga? Semua orang tercengang, menunjukkan tampilan yang luar biasa. Liao berhenti terisak, menatap lurus ke arah William, lalu menatap Huang Ke, dan bertanya, benarkah? Apakah tidak apa-apa? Huang Ke mengungkapkan ketidakpuasannya, wanita bodoh ini, kamu belum percaya kata-kata saya, jadi saya dengan sungguh-sungguh berkata lagi, ya, kamu tidak perlu membayarnya. Terima kasih, terima kasih. Liao terus membungkuk dan mengangguk terima kasih. Huang Ke berkata, wanita ini, Anda harus berterima kasih kepada Tuan Chen. William Chen. Liao mengerutkan kening dan memandang William, yang acuh tak acuh di ponselnya, dan merasa 10.000 bingung.
Setelah memikirkannya, dia masih berterima kasih kepada William. William, terima kasih kali ini. Jika Anda punya waktu, kami bisa. Apa yang bisa dilakukan? Liao hanya menginginkan kompensasi daging. Apakah William tidak punya tujuan untuk menyelamatkannya? Orang cabul ini pasti mencoba untuk memiliki diri sendiri. Namun, Liao juga bergoyang di dalam hatinya, Zhao Zeng di satu sisi dan William di sisi lain. Zhao Zeng mengetahui dasar-dasarnya, tetapi Liao sekarang bingung tentang William. Apa identitasnya? Apakah itu benar-benar hanya perusahaan pengantar makanan yang memiliki beberapa saham kering? Tetapi William dengan tenang menjawab, tidak apa-apa, semuanya teman sekelas lama, ini masalah sepele. Setelah selesai berbicara, dia tidak menunggu semua orang, dan berjalan ke samping untuk menjawab panggilan. Semua orang di sini bubar, Zhao Zeng sangat tidak puas dengan orang-orang, dan dengan marah melambai. Liao dan Song Jiajia tetap di tempat mereka, menunggu William. Sister Yao Yao, menurutku itu tidak mudah untuk William. Itu 6 juta. Jika kamu tidak perlu membayar, apakah itu palsu? Song Jiajia bingung. Liao juga sangat bingung sekarang, tampilan pria William sangat sulit untuk tumpang tindih dengan tampilan mendominasi sekarang. Kebetulan William datang. Liao tidak sabar untuk melangkah maju, dengan malu-malu, dan bertanya, William, 6 juta itu, Anda benar-benar tidak membutuhkan saya untuk membayar Anda. William mengangguk dan berkata, jangan khawatir, saya tahu bos di sini, tidak apa-apa. Ya, Liao terkejut, matanya membelalak, dan dia terkejut, kamu tahu bos dari Arc de Triomphe. William mengangguk dan berkata, ya, dia dulu teman saya. Jika saya memberitahu Anda, saya bosnya, apakah Anda benar ingin menakutimu? Dengan cara ini, hati Liao menjadi tenang. Ternyata William hanya mengenal bos Arc de Triomphe, dan benar-benar mengira dia punya sesuatu yang luar biasa, memotong. Masih brengsek. Tiba-tiba, wajah Liao berubah, dan dia mengucapkan sepatah kata terima kasih dengan cara yang marah, lalu berbalik, memutar pinggulnya dan membawa Song Jiajia pergi. Di sini, William tampak tak berdaya, Liao ini mengubah wajahnya terlalu cepat. Entah bagaimana saya membantunya. Namun, hanya beberapa langkah lagi, Liao berbalik lagi, mengeluarkan ponselnya, dan berkata, itu William, berikan aku nomor temanmu, aku harus berterima kasih padanya secara langsung. Liao tiba-tiba teringat pada bos Arc de Triomphe, dia harus bertemu, jika dia bisa, dia harus menangkapnya. William terkejut, dan kemudian bertanya, mengapa kamu tidak berterima kasih padaku? Liao terkejut, dan berkata dengan aura, bukankah aku baru saja berterima kasih? William dengan enggan, setelah memikirkannya, melaporkannya kepada Liao yang lain, jumlah. Liao sangat senang saat mendapat nomor tersebut, dan berkata, oke, setelah masalah ini selesai, saya akan mentraktirmu makan malam. Apa sudah selesai? Apa masalahnya? William tampak bingung, dan melihat Liao dengan senang hati memutar pinggulnya dan pergi. Apa yang wanita ini pikirkan? Di sini, William juga akan mundur, begitu dia keluar dari pintu hotel, Yuan Zende berlari ke sana dan secara pribadi mengantar William kepadanya, dan dia dengan hormat mengatakan sesuatu kepada William. Ketika ponsel William berdering, dia mengeluarkan ponsel lain dan menerima pesan teks. Itu sebenarnya dikirim oleh Liao. Saudaraku, terima kasih untuk masalah ini malam ini, apakah kamu ada waktu luang? Saya mengundang kamu untuk makan malam, sambil mengirim stiker, malu, William bodoh, ternyata Liao membuat ide ini. Dia tersenyum tak berdaya dan tidak menjawab sama sekali. Namun, beberapa pesan teks berturut-turut dikirim oleh Liao. Semua jenis rayuan, semua jenis hubungan. William dengan enggan menjawab, siapa kamu? Liao segera menjawab, biasanya bos, kamu akhirnya kembali kepadaku. Aku tidak sengaja menghancurkan anggur merah di toko kamu hari ini. William berkata kamu adalah temannya tidak mengizinkan saya membayar, tetapi saya kesal dan ingin mentraktir Anda makan malam dan meminta maaf secara langsung. William menjawab, tidak apa-apa, saya tidak perlu makan. Setelah kembali, William berhenti menanggapi. Di sini, Liao dan Song Jiajia tinggal di tempat parkir, dan dia menyerah dengan ekspresi tak berdaya ketika dia menemukan bahwa pihak lain tidak lagi menanggapi pesannya. Ayo pergi, sepertinya kita harus antre panjang untuk menangkap ikan besar. Kata Liao. Namun, saat ini, dia melirik matanya dan melihat sosok familiar yang naik ke Porsche 911 merah muda. Liao kaget dan bingung, dan bertanya pada Song Jiajia di sebelahnya, Jiajia, menurutmu orang barusan terlihat seperti William?
Song Jiajia menyipitkan matanya dan berkata, sepertinya begitu, mengapa kamu tidak pergi dan melihatnya saja? Li Yao mengerutkan kening, berdiri dan berkata, pergilah, pergi dan lihat. Bersambung.